Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidzah, para kiai yang sangat-sangat saya hormati, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita Bapak Kiai Ali Rahbini beserta putra-putranya Muhammad Khairul Umam beserta juga putranya Muhammad Ainul Faiq. Mudah-mudahan beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehatkan badannya, diluaskan ilmunya, diluaskan pula rezekinya, dan mudah-mudahan diberi kebahagiaan dunianya, diberi kebahagiaan pula akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian kaum muslimin yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh solehah, dan mudah-mudahan bahagia dunianya, bahagia pula akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menerangkan tentang ilmu, lebih bagus saya akan menerangkan tentang bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Walaupun Rajab sudah lewat, karena Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, Rajab, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, kata Nabi kita Muhammad, bahwa bulan Rajab yang adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban kata Nabi kita Muhammad adalah bulanku, dan bulan Ramadan kata Nabi kita Muhammad bulan umat.
aku. Hadirin sekalian, karena Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad, sehingga ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab kata ulama adalah syahrul istighfar. Bulan Sya'ban syahrus salati ala nabiyil mukhtar, dan bulan Ramadan syahrul Quran. Kata ulama, bulan Rajab ini bulan banyak baca istighfar. Lah bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, ini sekarang ini namanya bulan Sya'ban. Memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak ngaji Al-Quran. Bulan Rajab untuk memperbanyak sholawat. Walaupun bukan di bulan Rajab, kita dianjurkan banyak-banyak baca sholawat, baca istighfar, maaf. Di bulan Rajab perbanyak baca istighfar. Apa itu istighfar? Astaghfirullahaladzim. Banyak macamnya istighfar itu banyak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu istighfar. Apa artinya astaghfirullah rabbal baraya? Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau Tuhan yang memiliki manusia. Astaghfirullah minal khotoya, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau dari segala kesalahan-kesalahan. Kita itu disuruh banyakin istighfar, khususnya di bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab kita perbanyak istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang maksum. Nabi enggak ada dosanya, dilindungi oleh Allah daripada perbuatan dosa. Tapi beliau menjelaskan dalam satu hadisnya, inilah astaghfiranna fil yaumi wal lailati aktsara min 70 marrah. Kata Nabi Muhammad, aku membaca istighfar di siang dan malam hari lebih daripada 70. Ini kata-kata 70 bukan banyaknya 70, bukan Pak. Arti 70 di zaman Nabi Muhammad, orang-orang Arab kalau bilang banyak itu sab'in. Kalau bilang banyak, bilangnya sampai 70. Jadi orang-orang Arab di masa itu kalau bilang banyak sab'in, Nabi ngikutin. Artinya Nabi itu setiap hari di siang malamnya membaca istighfar sangat banyak, enggak ada hitungannya. Ya sab'in bukan 70. Artinya sab'in itu enggak ada hitungannya, karena orang Arab dulu kalau bilang banyak dia bilang sab'in. Jadi Nabi itu setiap harinya membaca istighfar tidak ada hitungannya, sangat banyak sekali. Padahal beliau enggak punya dosa. Nah kita mesti yang banyak baca istighfar. Apa faedahnya istighfar?
Apa keuntungannya baca istighfar? Nabi Nuh alaihi salam ini nabi yang lanjut usia. Beliau dakwah diterangkan dalam Al-Quran 950 tahun. Udah dakwanya 950 tahun, dakwanya bukan cuman siang hari, bahkan di malam hari pun beliau dakwah. Diterangkan dalam Al-Quran, qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mengajak kaumku siang dan malam. Coba bayangkan malam di zaman Nabi Allah Nuh. Di sini saja mungkin kalau malam Pak, gelap Pak. Kira-kira ada enggak di sini orang yang dakwah malam-malam di tempat-tempat gelap? Enggak mungkin. Ini Nabi Nuh di zaman beliau dulu, beliau dakwanya siang dan malam selama 950 tahun. Pengikutnya, santrinya hanya 80 orang. Plus perempuan. Makanya kalau ulama itu santrinya sedikit tetap maju, jangan mundur. Nabi Nuh 950 tahun dakwah santrinya di sebagian riwayat cuman 80 orang. Pada waktu kaumnya, kaum Nabi Allah Nuh mendustakan Nabi Nuh, tidak mau beriman, mendustakan Nabi Nuh, akibatnya tidak diturunkan hujan 40 tahun. Istrinya tidak bisa beranak, perempuan nggak bisa beranak 40 tahun. Sungai-sungainya kering, kebun-kebunnya rusak 40 tahun gara-gara mendustakan Nabi Nuh. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Pada waktu enggak hujan 40 tahun, perempuannya enggak bisa beranak, enggak bisa punya anak. Ontaknya, binatangnya enggak bisa punya anak 40 tahun. Sungainya kering 40 tahun. Kebunnya hancur. Apa yang diperintahkan Nabi Nuh supaya semuanya berubah? Nabi Nuh bilang istighfar. Suruh baca istighfar, maka Allah akan turunkan hujan. Istighfar, maka Allah akan kasih anak kepada istri-istri kalian. Istighfar, maka Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Allah akan membuat kebun untuk kalian kalau kalian baca istighfar. Nah itu, makanya kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Istighfarlah, minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dengan deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan bikin kebun-kebun, Allah akan bikin sungai-sungai berkat istighfar. Makanya kalau orang
banyak istighfar, yang sempit rezekinya jadi lancar. Yang nggak punya anak Pak, istighfar. Jangan nggak punya anak pas nikah boleh. Lah bersabar gelu, istighfar gelu. Banyak istighfar gelu. Jadi kalau istighfar enggak, hujan bakal turun hujan bekal istighfar. Enggak punya anak bakal punya anak berkat istighfar. Sempit rezekinya, baca istighfar. Makanya dalam hadis Nabi menjelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya merutini istighfar, melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan duka citanya, sumpeknya faraja, dilapangkan sama Allah. Sumpek istighfar, lapang. Wa min kulli dhigin makhraja, dan dari segala kesempitan diberi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki sama Allah dari jalan yang tidak disangka. Itu istighfar. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan, man qatarallahu lahu fir rizqih falyukthir minal istighfar. Siapa orangnya disempitkan oleh Allah rezekinya, sempit rezekinya, kata Nabi, falyukthir minal istighfar, banyaki baca banyakin istighfar. Paling enggak para hadirin 100 lah setiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Selain rezekinya diluaskan, selain duka citanya dilapangkan, kelak nanti di hari kiamat kita masuk kategori orang yang beruntung. Orang yang banyak istighfar nanti di hari kiamat beruntung. Apa kata Nabi Muhammad? Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun kathirun. Kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang diberi buku catatannya. Sebab kita nanti di yaumul kiamah ada buku catatan, buku perbuatan kita di alam dunia itu nanti kita dikasih. Maka beruntung pada waktu dibuka bukunya, isinya kebanyakan itu. Begitu dibuka bukunya isinya istighfar, maka tuba, kata Nabi Muhammad, beruntung orang itu. Makanya banyakin istighfar. Saya nggak mau ngomong tinggi-tinggi Pak. Kalau ngomong tinggi-tinggi kasihan nanti ibu-ibu nggak paham. Kalau istighfar kan paham. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Kenapa kok bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad? Karena turun perintah sholawat di bulan Sya'ban. Ini sekarang kita berada di tanggal 20 Sya'ban. Turun perintah sholawat ini di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, di bulan ini Pak. Makanya bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad. Al-Habib Zain bin Sumit, seorang tokoh ulama besar di Madinah, beliau bilang, siapa orangnya yang baca sholawat di bulan Sya'ban, pahalanya lebih besar dibanding di bulan-bulan lainnya. Makanya banyakin sholawat di bulan ini Pak. Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab Ghuthul Qulub, beliau menganjurkan seyogianya setiap orang Islam setiap hari baca sholawat 300. Itu paling dikit. Itu seorang tokoh ulama namanya Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab Ghuthul Qulub. Setiap muslim setiap hari mesti 300 sholawat. Istighfar 100, sholawatnya 300. Orang yang banyak baca sholawat Pak, disenengin sama Allah, disenengin sama Nabi Muhammad, disenengin oleh sesama manusia, dan beres urusan dunia dan akhiratnya. Wah, ini goyang-goyang ini, kayak naik kuda ini. Orang yang baca sholawat disenengin sama Allah. Orang yang banyak baca sholawat disenengin sama Nabi Muhammad. Orang yang banyak baca sholawat disenengin oleh sesama manusia, dan urusan dunianya beres, urusan akhiratnya beres. Banyakin sholawat, khususnya di bulan Sya'ban ini. Walaupun bukan bulan Sya'ban kita banyakin, tapi lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban. Nabi sudah menjelaskan dalam satu hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang berhak dekat dengan aku kelak nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat kepada aku. Nanti di hari kiamat dekat sama Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia ngomong sama Nabi, Nabi, inni ukthiru sholata alaika, fakam aj'alu laka min sholati. Nabi, saya ini banyak sholawat kepada engkau di waktu wirid malamku. Berapakah waktu malamku yang untuk sholawat kepada engkau wahai Nabi? Apakah rubuk 1/4 wiridku di malam hari untuk sholawat kepada engkau ya Rasulullah? Nabi bilang, fa in zitta fa huwa khairul lak. Tambahin, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu wirid malamku 1/3 untuk sholawat kepada engkau wahai Nabi. Nabi bilang tambahin. Akhirnya dia bilang 1/2 wiridku untuk sholawat kepada engkau wahai Nabi. Nabi bilang fa in zitta fa huwa khairun lak. Tambahin. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, wiridku semuanya hanya untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Idzan yakfikallah amrak min dunya wa akhiratik. Kalau begitu beres urusan kamu, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Makanya kalau orang banyak sholawat beres. Gak ada yang susah Pak. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Banyakin sholawat.
khususnya di bulan Sya'ban ini. Hadirin sekalian, ada kisah cerita, ini diambil dari kitab At-Taj. Ada satu kampung di negeri Arab, sumurnya surut, Pak. Itu kalau sumurnya surut di negeri Arab, susahnya luar biasa. Karena di sana ini hampir mirip kayak di Madura. Air bersih susah. Kadang-kadang ngebor 100 meter nggak dapat air. Apalagi negeri Arab, udah ngebor dalam-dalam nyari air, dapatnya minyak. Karena sumur surut, sekampung udah sedih semua. Udah bingung semua, mau nyari air kemana? Kadal atsyu ayaktulahum, hampir-hampir rasa haus akan membunuh mereka, hampir mati kehausan. Lagi bingung lihat sumurnya surut, lagi bingung gak ada air, datang seorang perempuan min du'afa'in nas. Datang perempuan orang biasa, bukan keturunan Habib, bukan keturunan kiai, datang ke pinggir sumur, dia langsung angkat tangan berdoa kepada Allah. Nggak taunya sumur itu langsung keluar airnya. Sumur yang surut, burs, keluar airnya, Pak. Doanya paten ini perempuan. Padahal bukan keturunan kiai, padahal bukan keturunan Habib. Begitu sumur itu keluar airnya, sekampung, sekota itu girang semuanya. Kedengeran oleh tokoh ulama yang bernama Imam Jazuli. Imam Jazuli dengar ada perempuan sumur surut, didoain sama dia langsung keluar air. Imam Jazuli penasaran, kepengin tahu dari mana kok bisa dapat martabat seperti itu. Disamperin di rumahnya, ditanya oleh Imam Jazuli, bi ayyi syai'in nilti tilkal mansilah. Hei perempuan, dengan apa kamu kok dapat pangkat itu? Kok doa kamu mustajab? Dengan apa kamu dapat itu? Perempuan itu menjawab, bi kathratis shalah ala nabi, dengan perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Doanya mustajab. Gara-gara inilah Al-Imam Al-Jazuli ngarang kitab namanya Dalailul Khairat. Ada namanya kitab Dalailul Khairat. Itu isinya sholawat semua. Itu karangannya Imam Jazuli. Penyebabnya gara-gara perempuan tadi. Makanya banyakin sholawat, khususnya di bulan Sya'ban ini. Ada kisah lagi para hadirin, ada seorang dengan bapaknya pergi dari satu kota mau haji. Jadi ini ada seorang di waktu haji yang dibaca sholawat terus. Waktu tawaf yang dibaca sholawat. Waktu sa'i yang dibaca sholawat. Sehingga ditegur sama orang, lima lam taqra ad'iyah al-ma'thurah. Kenapa kok kamu baca sholawat terus? Kenapa enggak baca sunnah-sunnah yang datang dari Nabi? Di waktu tawaf itu ada sunnah bacaan dari Nabi. Di waktu sa'i ada sunnah bacaan dari Nabi. Kok kamu enggak baca? Kok yang dibaca sholawat terus?
kata si pemuda ini, saya sudah sumpah tidak mau ninggalin sholawat dimanapun aku berada dalam keadaan apapun. Sehingga ditanya, kenapa begitu? Saya berangkat dari kampung saya sama bapak saya, tujuannya untuk haji. Sampai di kota Basroh, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal. Itu begitu meninggal dunia, Pak, mukanya berubah jadi muka keledai. Ini beneran, bukan dongeng, ini dari kitab, Pak. Dari kitab Irsyadul Ibad yang ngarang ini Zainuddin Al-Malibari, sama yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Bapaknya jadi keledai, meninggal mukanya berubah jadi keledai. Si anak ini bingung ketiduran. Begitu ketiduran mimpi Nabi Muhammad. Langsung dia peluk, dia pegang Nabi Muhammad. Dia ngadu sama Nabi Muhammad, Nabi, saya berangkat dari kota saya sama bapak saya menuju Mekah untuk haji. Sampai di Basroh bapak saya mati, mukanya berubah jadi muka keledai. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bapakmu abuk akilur riba. Bapakmu ini suka makan uang bunga. Suka makan uang bunga. Mudah-mudahan ekanto sobung, mudah-mudahan. Bapakmu ini suka uang bunga. Akilur riba yaqa'u dzalik dunyan wa ukhron. Orang yang suka makan bunga, orang yang suka makan riba, bisa terjadi seperti itu dunia maupun akhirat. Tapi kata Nabi Muhammad, tapi bapakmu ini kalau mau tidur baca sholawat sama aku 100. Setiap mau tidur dia selawat 100. Pada waktu malaikat ngadu kepada saya, menyampaikan kepada saya ngadu kepada Allah. Begitu dia ngomong seperti itu, terbangun ini anak. Begitu bangun, ngeliat muka bapaknya sudah berubah menjadi muka manusia kembali dan bersinar. Langsung akhirnya dikubur, Pak. Begitu lagi ngubur, dengar suara bantuan yang menimpa kepada bapakmu berkat sholat. Karena itulah anak itu akhirnya sumpah, fa'alaitu nafsi an la atrukaha fi ayyi makanin kana wa fi ayyi halin kana. Akhirnya anak itu sumpah tidak mau ninggalin sholawat dimanapun berada, dalam keadaan apapun dia nggak mau ninggalin sholawat. Sampai waktu haji pun, waktu tawaf pun yang dibaca sholawat. Itulah hebatnya sholawat. Makanya jangan tinggalin sholawat. Apalagi sholawat ini ikhlas nggak ikhlas ada pahalanya, Pak. Yang ikhlas pahalanya lebih besar. Nggak ikhlas masih ada pahalanya. Ibadah yang lain daripada yang lain. Yang ketiga para hadirin, bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Ulama menganjurkan di bulan Ramadan banyakin ngaji Al-Quran.
Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Pak, bulannya umat Nabi Muhammad, bulan yang sangat agung. Jangan meremehkan bulan Ramadan. Jangan ngentengin bulan Ramadan. Perhatikan Ramadan kita. Jangan sampai ada yang nggak puasa. Ibu-ibu juga hati-hati. Jangan mainnya 5 hari, nggak puasanya 10 hari. Hati-hati. Puasa ini adalah salah satu rukun Islam. Bulan yang agung. Nabi sudah menjelaskan dalam satu hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Man aftara yauman bila udhrin lam yaqdihi siyamud dahri wa in somahu. Siapa orangnya enggak puasa 1 hari tanpa udur, maka tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup lamanya. Itu Ramadan. Ini yang ngomong ulama. Lam yaqdihi siyamud dahri lam yaqdihi tolal umur. 1 hari enggak puasa sengaja, tidak sakit, tidak musafir, tidak bisa diganti dengan seumur hidup lamanya. Hati-hati. Jaga Ramadan, jaga Ramadan. Ada orang Yahudi gara-gara memuliakan Ramadan akhirnya dapat hidayat masuk surga. Orang Yahudi pulang dari pasar, lihat anak-anaknya pada minum di jalanan, ditegur sama bapaknya, nak, orang Islam lagi puasa, kamu masuk sana, jangan minum di jalan, hormati orang Islam yang lagi puasa. Hanya gara-gara ngomong semacam itu, akhirnya dapat hidayat, masuk Islam, mati, tergolong orang ahli surga. Gara-gara memuliakan Ramadan. Hati-hati orang Islam yang tidak memuliakan Ramadan, sudah nggak puasa, ngerokok di jalanan. Awas, takutnya matinya dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khotimah. Jaga Ramadan dengan sebagus mungkin. Ini imtihanan ini para hadirin istirahat ngaji karena menyambut Ramadan. Dalam hadis lain lagi Nabi menjelaskan, man adroka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, orang yang panjang umurnya ketemu bulan Ramadan, lalu dia nggak dapat ampunan. Karena di bulan Ramadan ini ampunan jutaan, ampunan turun, dia nggak dapat bagian. Kata Nabi, maka orang itu makin dijauhkan dari Allah. Na'udzubillah. Hadirin, sedikit saya akan terangkan tentang hikmah-hikmahnya Ramadan supaya kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sebagus mungkin, supaya kita bisa melaksanakan Ramadan sebaik mungkin.
supaya Ramadan kita sah, supaya Ramadan kita diterima. Karena Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa, hanya yang ia dapetin lapar dan rugi banget, rugi. Padahal di bulan Ramadan ini amal ibadah dilipat gandakan. Kita lihat hikmah Ramadan yang pertama. Hikmah Ramadan yang pertama, Nabi sudah menjelaskan siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan pahalanya besar. Pahala Ramadan ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang pertama. Makanya kalau orang puasanya nggak sah, puasanya nggak dapat pahala, rugi. Pahalanya gede banget. Orang yang puasa yang pertama pahalanya sangat besar. Dalam hadis qudsi Allah sudah menerangkan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam, semua amal manusia lahu untuk dia, kata Allah, kecuali puasa untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini kata-kata wa ana ajzi bihi diterangkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Artinya wa ana ajzi bihi jazaan katsiran min ghairi ta'yinin li miqdari. Artinya apa? Aku, kata Allah, aku akan membalasnya dengan balasan pahala yang besar yang enggak ada ukuran, ketentuan ukurannya. Makanya jaga Ramadan, pahalanya gede banget. Kalau kita meninggal dunia habis lebaran, kita sudah banyak pahala dari Ramadan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, orang yang puasa Ramadan ampunan. Udah sering kita dengar hadisnya, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa orangnya puasa Ramadan imanan karena patuh kepada Allah, ihtisaban ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu nomor 2. Jadi yang pertama pahalanya besar, yang kedua dapat ampunan. Yang ketiga, Pak, di bulan Ramadan amal kita dilipat gandakan. Di bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan. Sampai kata Nabi Muhammad, man addal faridata fi Ramadan kaman ada sab'ina faridah fima siwah. Siapa orangnya melaksanakan satu fardu di bulan Ramadan, pahalanya kayak 70 fardu di bulan lainnya. Saya kasih contoh, kalau orang sembahyang duhur di bulan Ramadan, pahalanya kayak 70 duhur di bulan lainnya. Jadi kita dilipat gandakan pahala kita 70 kali lipat. Itulah bulan Ramadan. Makanya diamnya dihitung tasbih, tidurnya dihitung ibadah. Yang keempat, Pak, melatih
hawa nafsu. Bulan Ramadan ini bulan latihan melawan hawa nafsu. Karena melawan hawa nafsu ini sangat berat. Nabi pada waktu perang Badar. Perang Badar ini perang yang dahsyat. Nabi Muhammad orang Islam hanya 300 lebih. Orang kafir 1000 dengan senjata yang lengkap. Sampai Nabi bingung. Sampai Nabi berdoa sama Allah, ya Allah, jangan sampai umat Islam kalah di dalam peperangan ini. Kalau umat Islam kalah, ya Allah, habis nggak ada orang yang menyembah kepadamu, ya Allah. Karena udah kalah, habis, mati semua. Begitu selesai dari perang Badar, Nabi Muhammad menang. Pulang dari perang Badar, Nabi bilang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bingung, lah perang Badar Nabi bilang kecil. Lalu perang yang besar ini perang apa? Nabi bilang jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu adalah perang besar. Makanya orang banyak hancur terbawa, nggak sholat. Ada orang yang durhaka, ada orang yang berani kepada orang tuanya. Itu semuanya karena ngikutin hawa nafsu. Latihannya di bulan Ramadan. Kalau kita mampu mencegah mulut kita dari bohong, mencegah anggota badan kita dari maksiat di bulan Ramadan, bisa melawan hawa nafsunya, maka di bulan-bulan lainnya kita akan bisa. Dan Allah sudah berjanji, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan kebesaran Allah, mampu melawan hawa nafsu, mampu melawan hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Makanya di bulan Ramadan ini kita melatih melawan hawa nafsu. Kalau kita selama sebulan mampu bisa melawan hawa nafsu, insya Allah di bulan-bulan lainnya pun kita bisa. Itu tadi berarti yang keempat. Yang kelimanya para hadirin, hikmah Ramadan itu kata Nabi Muhammad kesehatan. Orang kalau kepengin sehat puasa. Makanya kata Nabi Muhammad, sumu tasihhu. Kalian puasalah maka kalian sehat. Ibarat mobil motor itu servis. Kalau kita punya mobil, punya motor, nggak pernah diservis, bisa mogok di jalan. Servis kita, servis badan kita adalah puasa. Makanya orang yang puasanya benar, insya Allah sehat. Hadirin sekalian, dan yang terakhir, saya mengajak kepada para hadirin, jangan sampai anak-anak kita enggak ngaji. Ini kan sekarang ini imtihan, Pak. Imtihan ini artinya libur sementara untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai anak-anak kita enggak ngaji. Jangan sampai anak-anak kita enggak nuntut ilmu agama. Apalagi di sini ada pondok, alhamdulillah, enggak jauh-jauh. Enggak perlu ngirim anak kita ke Jawa, ke Sumatera, cukup dipondokin di sini. Orang yang beruntung itu orang yang ngaji ilmu.
Nabi sudah menjelaskan dalam satu hadisnya, orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat, orang yang punya kesempatan ngaji tapi dia nggak ngaji. Asyadun nasi hasrotan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling nyesel di hari kiamat, orang yang mungkin ada kesempatan di masa hidupnya untuk ngaji, untuk belajar ilmu, lalu dia nggak ngaji. Itu orang yang paling nyesel di hari kiamat. Anak-anak kita taruh di pondok. Orang bisa sempurna ibadah karena ngaji. Orang bisa kenal Allah karena ngaji. Orang bisa diterima ibadah kita karena ngaji. Apalagi ngaji ilmu ini pahalanya nggak ada duanya. Mondok ini gerak-gerik kita dihitung hasanah. Langkah kita ke sana, langkah kita ke sini dihitung pahala semua. Apalagi sering para hadirin dengar huduru majlisi ilmin afdalu min qiyami alfi raq'ah. Hadir ngaji ilmu lebih afdol daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih afdol daripada nganter 1000 jenazah. Orang nganter 1 jenazah, Pak, man hadorol janazata hatta tudfana falahu kirot. Orang nganter jenazah itu dapat 1 kirot. 1 kirot itu berapa? 1 kirot itu pahala seperti gunung yang besar. Lah ini orang hadir pengajian, anaknya yang ngaji, itu lebih afdol daripada nganter 1000 jenazah. Dalam hadis lain lagi Nabi menjelaskan man ghada auroha. Siapa orangnya keluar pagi-pagi ataupun keluar sore-sore, la yuridu illa liyata'allama khairan, tidak menghendaki kecuali untuk ngaji kebaikan. Apa kata Nabi Muhammad? Man raha au ghada liyata'allama khairan falahu ajru hajin tamatin hajatuh. Siapa orangnya keluar pagi-pagi ataupun keluar sore-sore, tidak ada tujuan kecuali untuk ngajar ataupun untuk ngaji, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang haji yang sempurna. Makanya alhamdulillah di sini ada pondok, anak-anak kita jangan sampai tidak kenal Al-Qur'an, jangan sampai anak kita tidak kenal agama Islam. Beruntung orang yang anaknya ada di pondok, baik di dunia beruntungnya maupun kelak nanti di akhirat. Ya, apalagi orang tuanya jadi sering ketemu sama kiai, Pak. Orang ketemu sama kiai, ngelihat mukanya kiai itu ibadah. Nabi bilang ada 4 ibadah. An-nadhur ila wajhil alim ibadah. Kita ngelihat mukanya orang alim, kata Nabi, ibadah. An-nadhur ilal mushaf ibadah. Kita lihat Al-Quran ibadah. An-nadhur ila wajhil walid ibadah. Melihat muka bapak kita ibadah. An-nadhur ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah ibadah. Makanya sering ketemu sama kiai itu kita ibadah. Manjalasa, kata Nabi Muhammad, man sofaha aliman faka'annama sofahani.
siapa orangnya yang salaman sama orang alim, kata Nabi Muhammad, sama juga salaman dengan aku. Makanya alhamdulillah kita doain kiai kita, mudah-mudahan pondok ini terus hidup sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kiai-kiai kita dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya beserta keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, terus dapat membimbing kita semua, dan kita pun yang ada di tempat yang mulia ini mudah-mudahan bahagia dunia akhiratnya. Mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di pondok ini dapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di pondok ini menjadi anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di pondok ini keluar membawa keberkahan fid dunya wa fil akhirah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa diambil faedah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua membawa pahala yang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Soleh. Habib Soleh mana? Naib. Habib Saleh.